Ini lagi viral teman-teman. Karena banyak sekali yang panggil-panggil, banyak yang bilang, "Ih, kenapa ini pemadam kebakaran lambat sekali jalannya? Kenapa jalannya tuh sampai di tempat kebakaran 30 menit bahkan 1 jam?" Nah, Bu, monggo Bu dijawab Bu, kenapa bisa lama? Ini kehabisan bensin atau petugasnya lagi di luar kendali atau bagaimana? Ya, nanti lebih lanjut kita. Oke, siap. Izin, saya izin teman-teman. Saya mudah agak lama. Ini kayaknya prabayar ya. Bisa Bu, atau tukar sama Bapak aja. Memang biasanya kalau punya bapak-bapak tuh langsung Siap, izin. Salam Yuda Bramajaya. Salam. Ulang. Salam Yuda Bramajaya. Salam. Semangat. Karena kita menghadapi kebakaran harus semangat. Kenapa? Harus berlari-lari. Oke, izin. Izin beliau berdua. Hari ini saya luar biasa merasa saya tersanjung, tapi pada akhirnya saya tersanjung sampai kakiku jatuh dan seperti ini. Izin. Ya, hari ini saya merasa tersanjung karena saya didampingi oleh bapak-bapak yang hebat, sekaligus bapak-bapak yang selalu menjadi korban amarah daripada Ibu Vero. Izin. Karena beliau berdua ini tetap sabar. Orang sabar itu subur, makanya badannya semakin subur. Beliau berdua, tepuk tangan buat beliau berdua. Iya. Dan hari ini saya juga merasa senang bahwasanya kita boleh berkumpul di sini di LKKJ, satu wadah yang memberikan banyak sekali informasi, menjadi sarana untuk kita bersinergitas. Terima kasih. Hari ini saya sejatinya harus Pak Kasat yang menyampaikan dan berdiri di sini. Namun beliau mendelegasikan kepada saya karena secara teknis kami dari Damkar, kami yang memahami apa dan bagaimana terkait dengan penanganan, pencegahan, dan penyelamatan kebakaran. Hari ini saya didampingi oleh 2 orang rekan saya. Yang pertama Kepala Seksi Sarana Prasarana, Pak Ferry Kapisina. Kemudian yang kedua salah satu inspektur kami yang juga menjadi instruktur. Jadi perlu kami sampaikan bahwa se-Provinsi Papua dan Papua Barat baru Kota Jayapura yang memiliki tenaga inspektur dan instruktur. Tepuk tangan buat Kota Jayapura. Siap. Izin, hari ini kita akan membahas ada apa dengan Kota Jayapura. Kok belakangan ini selalu saja Bapak bisa next, izin. Siap, fenomena kebakaran di Kota Jayapura, lanjut Bapak, izin. Biasanya orang Damkar lanjut saja. Siap, harus cepat dan tepat. Oke, kita bekerja di dalam Panca Dharma Pemadam Kebakaran. Terkait dengan apa? Pencegahan dan pengendalian kebakaran. Yang kedua, pemadaman kebakaran. Yang ketiga, penyelamatan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, penanganan kebakaran bahan bahaya dan beracun. Jadi tidak hanya pencegahan, kita tidak hanya memadamkan api, tetapi upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kemudian yang kedua, pemadaman. Yang ketiga, penyelamatan atau evakuasi. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Dan yang kelima, penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Moto kami, pantang pulang sebelum api padam walaupun nyawa taruhannya. Lanjut Bapak, izin. Oke, kita tahu letak geografis Kota Jayapura seperti yang ada di samping, di depan ini. Kondisi geografis kita seperti ini. Mungkin kita bisa lanjut. Oh, belum. Oke, saya lebih kepada di sebelah timur berbatasan dengan PNG. Baru-baru kami dapat kunjungan dari Wali Kota Vanimo yang menyatakan bahwa akan bekerja sama dengan Pemda Kota Jayapura terkait dengan penanganan kebakaran. Hal ini menjadi penting, karena apa? Karena ketika terjadi kebakaran di daerah mereka atau di daerah kita, maka ini perlu ada semacam MOU. Bahwasanya hal apa yang menjadi bagian tanggung jawab kita dan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Dapat dibayangkan ketika terjadi kebakaran di kita, kemudian asapnya mengganggu navigasi daripada tetangga kita, maka kita akan dikenakan hukum internasional. Seperti apa bentuknya? Sama juga dengan ketika area kita yang terbakar kemudian merambat sampai ke wilayah mereka, kita juga perlu mengantisipasi itu. Maka tugas Damkar semakin berat, apalagi nanti kita lihat ke depannya bahwasanya di materi nanti berikut bahwasanya belum ada, beberapa distrik belum ada memiliki pos sektor
pemadam kebakaran. Izin Bapak lanjut. Ya, ini masih wilayah Kota Jayapura. Kita lanjut lagi. Kondisi penduduk. Jumlah penduduk kita ambil dari Kota Jayapura dalam angka tahun 2020. Terpadat di mana? Di tahun 2020 kita lihat itu ada di Jayapura Selatan, di Abepura. Kemudian turun ke Jayapura Selatan dan Jayapura Utara. Ini menjadi catatan kita. Oke, next. Distribusi kepadatan penduduk dengan luas wilayah, penduduk dan kepadatan penduduk. Jayapura Utara dengan luas wilayah 51, jumlah penduduknya sekian. Kita bisa tampilkan seperti ini. Oke, kita next dulu. Oke. Dengan luas wilayah yang sedemikian, kami Damkar hanya terdiri dari 76 personil yang kami distribusikan ke 4 pos. Dengan unit damkar kami ada berapa? 4 mobil. Mobil penyemprot itu hanya 4. Kemudian di mobil suplai kami itu ada 2. Kemudian ditambah dengan hidran. Izin bos, hidran kami only 1. Nanti kita lihat ke depan. Tapi dari 76 personil yang ada, terdiri dari 50 personil yang sudah mengikuti diklat dasar pemadam. Kemudian 50 lagi sudah diklat rescue. Dan yang tadi saya sampaikan, yang sudah mengikuti diklat inspektur kebakaran itu 2 personil, se-Papua dan Papua Barat. Ini pos pemadam kami. Yang pertama ada di pos Entrop, Jayapura Selatan. Yang kedua di Jayapura Selatan. Kemudian pos sektor pertama itu di Jayapura Selatan juga. Pos sektor kedua di Pasar Yotefa. Dan pos sektor ketiga di Distrik Heran. Kita lanjut dulu ya. Oke, lanjut. Upaya pencegahan apa saja masuk dalam upaya pencegahan? Yang pertama, upaya mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, simulasi, diskusi seperti begini, kemudian pencetakan stiker, leaflet dan sebagainya. Yang kedua, melakukan KIS, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai stakeholder seperti sekarang ini, agar terbangun komunikasi dari berbagai dan informasi, membangun komitmen untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga, penguatan regulasi di bidang kedamkaran dan penyelamatan. Penguatan regulasi ini, izin kami Damkar sudah melahirkan 3 perda. Yang pertama, perda tentang pencegahan dan penanganan kebakaran. Yang kedua, perda tentang perubahan retribusi jasa umum. Yang ketiga, perubahan tentang perda pencegahan dan penanganan kebakaran. Kenapa kami melakukan perubahan atas perda pencegahan? Karena kami memasukkan 15 standar nasional Indonesia SNI di bidang kebakaran. Sehingga pada saat nanti kami melakukan pemeriksaan, itu menjadi payung hukum kami untuk melakukan pemeriksaan bagi para wajib retribusi. Oke, kita next lagi. Inilah wilayah atau lokasi rawan kebakaran. Yang pertama di Jayapura Utara itu di daerah Blok 9, Tong Heran lagi. Di situ ada room berlap tuh yang habis kemarin. Yang kedua daerah Rusunawa, sama. Yang ketiga daerah Klufkang, Pasir 2, Angkasa, Ruko, Apeo, Gorpolda, Paldam dan sekitarnya. Kita tahu itu daerah titik-titik di mana padat penduduk. Dan kita tahu di situ titik-titik di mana seperti tadi beliau katakan dari PLN terjadi Spanyol. Begitu Pak Bapak tuh? Sekarung nyolong, minta izin, minta maaf. Karena apa? Rasa sayang kepada tetangga, tata yang jadi saya berikan sambungan listrik, tetapi tidak membaca resiko-resiko yang akan terjadi. Akhirnya panggil lelaki dan wanita panggilan. Siapa? Damkar. Kan hari-hari tunggu panggilan kami kan? Ring. Jadi kalau ada nomor telepon yang masuk tanpa ada identitas di nomor HP saya, yang pertama saya tahu penagih hutang. Itulah Pak. Yang kedua kekasih gelap. Iya. Yang ketiga informasi kebakaran. Tapi itulah kesigapan kami. Apapun itu tetap halo kita jalan. Oke. Kemudian wilayah Jayapura Selatan, Pasar Kompleks Hamadi, Entrop, belakang terminal, hati-hati Pak Rido, kita bukan terjun bahaya.
kemudian Armada, kemudian Adipura, toh? Nah, kemudian berikut distrik AB Pura, Kelurahan Wain Horok, Kelurahan Yobe, Kelurahan Pin, dan Pasar Yotefa. Distrik Moratami dan Heram, Rusunawa Waena, Expo, Perunas Waena, Koya, dan Pasar Perbatasan. Kita tahu 2018 kemarin pasar perbatasan terbakar. Respon time kami sudah sekuat, tapi apa daya? Nafsu kuat dan agak kurang. Toh? Kami sudah cepat, tetapi karena jarak tempuh yang jauh. Karena apa? Kami tidak punya pos sektor. Nanti ketong simpan materi lanjut dulu. Lanjut. Oke. Kita lihat per distrik. Kita lihat per distrik. Titik-titik apa mana? Kelurahan Tanjung Ria meliputi wilayah 29, wilayah Imbi, Kompleks Pertamina. Pertamina. Kita bisa dapat kita bayangkan. Ketika terjadi kebakaran di daerah Pertamina, daya ledaknya tidak hanya di daerah situ, tetapi sampai di Pasir Dua, sampai bahkan di Kota Jayapura. Dan perlu kita ketahui bahwa WMK, Wilayah Manajemen Kebakaran Kota Jayapura, kami tetapkan di Jayapura Utara, distrik Jayapura Utara. Kenapa penting? Karena Jayapura Utara pusat pemerintahan dan pusat aktivitas masyarakat. Di situ ada pusat alutista, begitu kah Bapak ya? Di Polda, di Kodam, kemudian ada rumah sakit, ada cairan-cairan kimia yang berpotensi terjadinya kebakaran. Kemudian ada Pertamina, kemudian ada bank yang perlu kita amankan. Seperti itu. Jadi menjadi pusat daripada pelayanan kami WMK. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Titik per distrik di Jayapura Selatan, Kelurahan Hamadi, Pasar Sentral Hamadi. Hati-hati teman-teman yang di Pasar Hamadi, rajin-rajin dan wajib disimpan satu nomor baik-baik. Kemudian Kelurahan Entrop, tuh, Atung berdua zamannya, bukan sayang tuh. Kemudian Kelurahan Ardipura, kemudian Ardapura. Oke, lanjut lagi. Adipura. Saya ada di Kelurahan Vim, masuk juga di situ sebagai sasaran api. Lanjut lagi. Iya, distrik Her. Padat penduduk sekarang. Distrik makin bergerak. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang, kenapa sih pemadam kebakaran itu dong lama? Ketong juga punya SOP. Apa SOP-nya? Kami menerima laporan, kemudian kita harus validasi laporan. Apakah laporan itu betul atau tidak? Toh, jangan ketong sudah tenaga dalam pergi tiba di sana baru bakar sampah. Mending bakar sampah. Bakar batu. Ampun. Oh, ya. Jadi memang kita perlu memvalidasi kebenaran dari berita itu. Jadi bukan lagi kita lambat tidak, tetapi kita perlu mengklarifikasi dan memvalidasi terkait dengan berita itu. Yang kedua, mengenakan APD, alat pelindung diri. Kalau di Dok 9 saya bilang itu bukan alat pelindung dai, tapi alat pelindung diri. Kita harus menggunakan alat pelindung diri supaya menjaga kemungkinan dari pelaksanaan tugas itu sendiri. Kemudian yang ketiga, membawa armada dan peralatan. Yang keempat, memperhatikan respon time waktu tanggap kami. Ini yang penting, waktu tanggap. Waktu tanggap mulai dari kami kami menerima laporan sampai dengan kami melaksanakan tiba di tempat dan melaksanakan tugas kami. Artinya apa? Setiap lokasi mempunyai respon time yang berbeda. Misal di Jayapura Utara, kenapa pemadam lambat? Mohon maaf teman-teman, bukan lambat, tetapi karena di Jayapura Utara izin belum ada pos sektor pemadam kebakaran. Maka dapat dibayangkan ketika terjadi kebakaran di Angkasa, saya punya anggota dari yang terdekat di mana dengan di Jayapura Utara, maka di Entrop. Saya punya mobil ini dikendarai oleh anak-anak muda, tetapi mobilnya mobil tua, tidak pakai mesin turbo. Jadi sio mamae sayangnya, oh begitu.